Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rara, siswa kelas 11 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang relay elektromekanik. Beberapa hal penting yang akan saya bahas tentang relay elektromekanik pada kali ini, yaitu pengertian relay, fungsi relay, bagian-bagian relay, prinsip kerja relay, serta contoh-contoh penggunaan relay, serta mempraktikkan cara pengkabelan relay pada peralatan contoh traffic light. Baiklah, kita mulai dari pengertian relay elektromekanik. Relay elektromekanik adalah saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik sebagai komponen elektronika yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar. Berikut ini adalah bentuk relay elektromekanik. Fungsi dari sebuah relay elektromekanik adalah sebagai penghubung antara komponen pengontrol elektronik yang bertegangan rendah atau daya listrik kecil dengan peralatan industri bertegangan tinggi atau daya listrik yang besar. Kita bisa melihat diagram blok penggunaan relay pada peralatan contoh berikut ini. Pada diagram blok kali ini, bagian 1 adalah komponen pengontrol, sedangkan bagian 2 adalah peralatan industri yang akan dijadikan dengan tegangan atau daya listrik yang besar, misalnya AC 220 volt, motor listrik, mesin, atau peralatan listrik lainnya. Relay diletakkan di antara komponen bagian 1 dan bagian 2. Selanjutnya kita membahas bagian-bagian relay. Relay terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, common, merupakan bagian yang tersambung dengan normally open atau keadaan normal. Yang kedua, kontak, yang terdiri dari normally close dan normally open. Kontak normally close adalah kontak dengan posisi tertutup saat bagian terminal input relay tidak diberi tegangan atau arus listrik. Sedangkan kontak normally open adalah kontak dengan posisi terbuka saat terminal input relay tidak diberi tegangan atau arus listrik. Adapun cara kerja relay adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, saat terminal coil diberi tegangan listrik yang rendah, maka core atau inti besi dalam coil akan berubah menjadi magnet dan akan menarik armatur atau lengan kontak, sehingga kontak COM akan menyentuh kontak normally open. Dengan demikian, arus listrik bertegangan tinggi dapat mengalir dari terminal COM ke terminal normally open. Yang kedua, saat tegangan atau arus listrik pada terminal coil dihilangkan, maka inti besi dalam coil akan hilang sifat kemagnetannya, dan spring atau pegas akan menarik armatur atau lengan kontak, sehingga kontak COM tidak akan menyentuh kontak normally open. Dengan demikian, arus listrik bertegangan tinggi tidak dapat mengalir dari terminal COM ke terminal normally open. Contoh-contoh penggunaan relay. Yang pertama, sebagai pengatur gerak motor pada robot. Yang kedua, sebagai komponen penting instalasi lampu mobil. Yang ketiga, sebagai komponen penghubung klakson motor. Yang keempat, sebagai komponen pengendali berbagai otomasi. Yang kelima, sebagai kontrol cerdas lampu lalu lintas, dan lain-lain. Di sini saya akan memperlihatkan cara penggunaan relay pada pengendali elektronik untuk mengendalikan motor listrik satu fase. Namun pada praktik kali ini kami gantikan motor listrik kami dengan 3 buah lampu pijar yang akan menyala secara bergantian. Pada bagian output terdapat terminal normally close, terminal normally open, dan terminal COM. Pada bagian input terdapat terminal DC plus, DC min, dan in. Di sini kita menggunakan terminal normally open pada output yang bertujuan agar pada sistem yang akan dikendalikan arus listrik dapat mengalir apabila pada bagian input relay diberi tegangan. Terminal normally open dihubungkan ke salah satu kutub lampu. Terminal normally open dihubungkan ke salah satu kutub lampu, sedangkan kutub lampu yang lainnya langsung dihubungkan ke steker.
Kemudian kabel netral dari steker dihubungkan langsung ke terminal COM pada relay. Pada terminal DC+, kita hubungkan pada bagian input relay PCC controller. Pada terminal DC min, kita hubungkan ke salah satu ground microcontroller. Kemudian in kita hubungkan ke salah satu microcontroller yang berfungsi sebagai trigger. Sekarang kita akan mengupload program pengendali dari laptop ke microcontroller. Demikian presentasi saya pada video kali ini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya dengan judul praktik yang berbeda. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.